Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua ya, kita kali ini berada di salah satu kebun kelapa sawit yang baru ditanam ya teman-teman ya. Ini sebetulnya adalah kebun karet yang masih produktif atau masih produksi ya, bisa teman-teman perhatikan. Jadi ini getahnya ya. Nah, ini batangnya belum besar ya. Ini padahal karetnya adalah karet jenis unggul ya teman-teman ya. Kalau karet unggul itu seperti ini ya teman-teman ya. Batangnya itu lurus atau tidak membesar ke bawah. Nah, kita akan membahas tentang kebun kelapa sawit ini ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, saya ambil dengan jarak yang dekat ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis atau varietas TN1 ya. Beliau ini membeli bibit di salah satu penangkaran bibit kelapa sawit di wilayah kami ya teman-teman ya. Dan harga bibitnya di wilayah kami satu pohon ini kurang lebih di kisaran 30 sampai 35.000 ya teman-teman ya. Dan rata-rata sekarang pembibitan di tempat kami sudah menggunakan kebanyakan ya, rata-rata yang disemai adalah jenis TN1. Jadi TN1 seperti ini ya, karena dia speknya buahnya buah jumbo ya teman-teman ya. Jumbo. Baik teman-teman ya, kenapa beliau ini mengganti kebun karetnya dengan kebun menjadi kebun kelapa sawit ya? Karena salah satu kebunnya yang di sebelah sana ya, yang di sebelah sana itu sudah jadi duluan ya. Di sana ada 2 hektar dengan varietas Simalungun, itu hasilnya sangat luar biasa ya, karena beliaunya selalu merawat kebunnya dengan penuh kasih sayang, seperti merawat anaknya sendiri, sehingga menghasilkan buah yang cukup bagus sekali ya teman-teman ya. Kemudian beliau ini pelan-pelan merubah yang sebelah sini. Ini karetnya ada 2 tempat ya, sebelah sana dan sini ya teman-teman ya. Jadi yang sebelah sini pelan-pelan diganti ya. Ini totalnya kurang lebih untuk lokasi karetnya ini 1 hektaran ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, 1 hektar lebih ini. Nah, tapi yang sebelah sana masih ada kebun, ada sebagian buah-buahan ya teman-teman ya. Ada buah ale, kemudian ada nangka juga teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan di sana ada nangkanya juga. Jadi sebagian sudah disulami dengan kelapa sawit. Jika teman-teman mempunyai lokasi seperti ini dengan kondisi sawit masih produksi, kemudian ingin menanam kelapa sawit juga, bisa diperhatikan atau disimak metode yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi selama karetnya masih bisa produksi, gaspol ya, kita produksi terus ya teman-teman ya, sambil menjaga pertumbuhan untuk kelapa sawitnya. Biasanya untuk penebangan itu dilakukan setelah sawitnya ini sudah mulai berbuah ya, paling tidak sudah berbuah pasir yang sudah bisa diambil buahnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Setelah kelapa sawitnya sudah mulai berbuah pasir, itu bisa ditumbang ya teman-teman ya. Walaupun tidak luas, yang penting kita sudah mulai menanam, insya Allah itu nanti akan kita nikmati hasilnya sekitar di 3 tahun. Cuman biasanya ya kalau untuk TN1 ini lebih cepat ya masa panennya ya teman-teman ya. Pertumbuhan pun juga cukup lambat ya. Jadi teman-teman kalau ingin merubahnya, tekniknya seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Mungkin petani ini sudah capek untuk melakukan penurian ya, karena menuri ini harus hari-hari kita turun ke lokasi ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak turun ke lokasi, otomatis tidak kayak yang menggores getahnya ya. Kemudian yang kedua, kendalanya kalau sudah musim penghujan kalau kita menanam karet itu otomatis tidak bisa turun karena batangnya basah ya, pasti tak bisa getahnya kita tampung. Makanya beliau yang sudah merasakan uang dari kelapa sawit, dirubahnya pelan-pelan menjadi kelapa sawit. Baik teman-teman ya, semoga video pendek ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang ingin memulai menanam kelapa sawit. Silakan tanam kelapa sawit, intinya bibitnya usahakan yang unggul ya teman-teman ya, jangan yang abal-abal. Kalau di tempat teman-teman ada penangkaran pembibitan kelapa sawit, silakan beli di sana karena lebih terjamin kualitasnya ya.
Karena saya pribadi sudah membuktikan sendiri kalau kita beli di penangkaran bibit sawit. Kalau mau hemat bisa beli melalui asosiasi di tempat teman-teman semua, atau banyak sekarang ini beli online juga bisa. Yang jelas belinya harus tempat yang bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya, yang bersertifikat, sehingga nanti tidak kecewa di hasil akhirnya ya. Sawit sudah mulai berbuah kok harusnya buahnya bagus, kok malah sebaliknya ya. Makanya sebelum memulai, banyak-banyak bertanya kepada senior-senior yang sudah pernah melakukan pembelian ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, semoga video kita kali ini bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi, inovasi, kemudian informasi teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.